3, 2, 1. Subscribe to my channel. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Raffi Ardana. Saya Raffi Ardana dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 121020 dari kelas Manajemen 2 NSDM. Di video kali ini kita akan membahas tentang human capital atau modal manusia terkait dengan manajemen inovatif dari dosen Pak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Untuk video pembelajarannya bisa disimak ya. Oke, materi yang akan kali ini kita bahas adalah human capital atau modal manusia. Poin yang pertama yaitu arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan SDM yang diperoleh melalui investasi pada SDM. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, itu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Poin selanjutnya adalah peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial capital. Yang kedua aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama yaitu buy, artinya membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Kedua, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Kelima, ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Poin selanjutnya yaitu transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya. Kedua, administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, ada employee champion, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen. Yang keempat, ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Poin selanjutnya yaitu tingkat kompetensi dan sistem pengukuran human capital.
pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari tiga tingkat. Poin selanjutnya yaitu perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai masa depan. Poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada tiga keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Oke semua, terima kasih sudah menonton video pembelajaran tadi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Raffi bisa lebih banyak untuk memberikan video pembelajaran lainnya. Terima kasih guys, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.